Halo teman-teman, selamat datang. Kami dari kelompok 7. Pada video ini kami akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Sahabat dalam Perbedaan, Menumbuhkan Toleransi dan Perdamaian pada Anak SD Berbasis Nilai Islami. Oke, penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat Indonesia yang hidup dalam banyak keberagaman, dari mulai agama, budaya, dan juga ras. Keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa, namun juga dapat menjadi tantangan apabila tidak dibarengi dengan sikap toleransi yang ditanamkan sejak usia dini. Nah, anak-anak sekolah dasar ini memiliki potensi yang sangat besar untuk bersikap terbuka dan menerima suatu perbedaan. Namun, pemahaman mereka tentang toleransi itu seringkali masih bersifat spontan dan belum terarah secara sistematis. Padahal, masa anak-anak ini merupakan fase penting dalam pembentukan sebuah karakter. Nah, penelitian ini selaras dengan bertujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 16 yang menekankan terciptanya masyarakat yang damai, inklusif, dan berkeadilan. Program Sahabat dalam Perbedaan dirancang sebagai upaya menanamkan nilai toleransi dan perdamaian melalui pendekatan edukatif berbasis nilai-nilai Islami. Lalu berdasarkan kajian literatur, pendidikan karakter berbasis nilai Islami ini dinilai efektif dalam menumbuhkan empati, kasih sayang, dan sikap saling menghargai satu sama lain. Pendidikan multikultural dan konsep moderasi beragama itu juga menjadi landasan penting agar anak itu mampu memahami apa itu perbedaan secara sehat dan menanggapinya secara positif. Oke, lalu masuk ke refleksi. Di sini refleksi saya pribadi, Gariel, melalui artikel Sahabat dalam Perbedaan, saya menyadari bahwa toleransi itu bukan hanya sekedar konsep teoritis saja, tetapi sikap yang tumbuh dari kebiasaan dan contoh nyata sejak dini. Interaksi dengan anak-anak TPQ yang kemarin kita sudah lakukan menunjukkan bahwa mereka sebenarnya itu memiliki kemampuan dalam menerima perbedaan. Hal ini membuat saya memahami bahwa peran lingkungan, peran pendidik, peran orang dewasa di sekitar itu menjadi suatu hal yang penting karena untuk menentukan arah pembentukan karakter bagi anak-anak dalam menyikapi keberagaman. Lalu ini juga mendorong saya untuk merefleksi sikap pribadi saya sendiri dalam kehidupan sehari-hari, seperti menerapkan nilai-nilai Islami seperti kasih sayang, keadilan, persaudaraan yang diangkat dalam kegiatan ini, menegaskan bahwa agama dan toleransi itu berjalan dengan seiring. Saya belajar bahwa perdamaian tidak dibangun melalui sebuah hanya rencana, melainkan melalui tindakan yang sederhana tetapi konsisten, dan dimulai dari hari ini, diri sendiri dalam menghargai perbedaan di sekitar kita. Anak-anak di sana menunjukkan bahwa sikap toleran itu sudah mereka punyai sejak dulu dan perlu dibimbing agar anak itu berkembang secara sistematis. Lalu pengalaman ini membuat saya menilai kembali sikap pribadi saya, yaitu penting untuk mendengarkan tanpa berprasangka yang buruk, lalu bersikap yang adil dan menahan ego dalam berinteraksi sosial. Nilai kasih sayang, keadilan, dan persaudaraan menegaskan bahwa perdamaian berawal dari kita sendiri. Penelitian ini bukan hanya untuk menambah saya secara pengetahuan, namun juga membentuk karakter saya untuk lebih menghargai suatu perbedaan atau keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Saya Geriel, terima kasih. Kita masuk ke metode penelitian, pelaksanaan, pembahasan, dampak, dan kesimpulan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara kualitatif dengan teknik wawancara mendalam kepada pengurus masjid dan guru TPQ-nya. Nah, metode ini dipilih untuk menggali pengalaman nyata terkait penanaman nilai toleransi dan perdamaian pada anak-anak.
Program yang kita buat berjudul Sahabat dalam Perbedaan. Nah, ini dilaksanakan di Masjid Ar-Ridho melalui berbagai kegiatan interaktif seperti ice breaking, penyampaian materi toleransi berbasis nilai Islam, storytelling, serta kegiatan seni kolaboratif berupa pengecapan telapak tangan di kanvas sebagai simbol keberagaman dan persatuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak lebih mudah memahami nilai toleransi ketika mereka terlibat langsung dalam aktivitas bersama. Melalui kegiatan kolaboratif, anak belajar bekerja sama, menghargai perbedaan, dan membangun empati secara alami. Nilai-nilai Islami seperti ukhuwah, kasih sayang, keadilan, dan prinsip rahmatan lil alamin menjadi fondasi utama dalam pembentukan sikap damai. Hal ini sejalan dengan konsep peace education yang menekankan penyelesaian konflik secara damai dan sikap saling menghargai. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan karakter berbasis nilai Islami efektif dalam menumbuhkan toleransi dan perdamaian pada anak sekolah dasar. Meskipun masih terbatas pada satu lingkungan masjid, program ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara lebih luas dan berkelanjutan. Oke, refleksi dari saya Bima. Dari keterlibatan dalam kegiatan beberapa waktu yang lalu, saya belajar ternyata anak-anak sebenarnya itu udah memiliki ketulusan untuk menerima perbedaan. Tugas orang dewasa itu bukan untuk memaksa nilai toleransi, melainkan menjaga dan mengarahkan potensi tersebut agar tetap tumbuh di tengah berbagai pengaruh lingkungan. Gitu menurut saya. Refleksi dari saya itu sekian, terima kasih.